Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Ilmu suluk ya dari kitab Manhajul Qasid, ringkasan dari Minhajul Qasidin. Ya, halaman 54 ya. Fadlul Kasabi walhatu alaihi ya. Sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang adab-adab makan. Ya, jadi ini rubul adah ya, karena ada 4 pembahasan. Ada rubul ibadah, ada rubul adah, ya ada rubul muhlikat, dan ada rubul munjiat atau munajiat. Barangkali ada yang mau nyoba baca dulu ya, silakan. Padahal ya, wah kalau ada yang mau baca dulu. Asad. Ya silakan Pak Ahad. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Fadlul kasabi wal hasu alaihi. Rawal Bukhari anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min Kotu ya, an ya qattun ya. Qattu ya tadi. kotu ya, tidak ditanya. Qattu khairan min an ya'kula man Min, min amalin yadahu tidak ditanwin ya ya. Belum, belum. min amali yadihi Ya, wa anna nabiyallah Dawuda kana ya'kulu min amali yadihi wa qila li Ahmad bin Hambal mataqulu fi rajulin jalasa fi baitihi au masjidihi wa qala la a'malu syai'an mata ya'tini rizqi rizki. faqala Ahmadu hadza rajulun jahlul ilmi Rojulun jahilal ilma. rajulun jahilal ilma amma sami'a qaulan nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli Rumhi. ramhi wa qala hina zakara at-tayra Hmm. taghdu khamason wa Himason. taru khumason wa Hima. taru taghdu khimason wa taruhu bitonan Ya. wa kana lagi Zat. Ya sedikit lagi, sanggup. Wa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yat apa yatajarruna Ya fil tajiru. yattajiruna fil barri wal bahri wa ya'maluna fi nakhlihim wal qudwati bihim. Wal qudwatu. Roma ya, wal qudwatu marfu bihim. Wa qala Abu Sulaiman ad-Darini laisa Ad-Daron. ibadat Ad-Daron.
adarani Zat. Wa qala Sulaiman adarani laisal ibadatu indana antasiffa qadamaika yakni fi sholati wa ghairi wa ghairaka Wagairuka. wa ghairuka yata'abdu Ya tahu. yata'abu walakin ibda bi raghifaika fahrishu fah fahrisha summa ta'abbad. Ya. Ya, jadi ini judulnya keutamaan kasab ya, bekerja dan dorongan terhadapnya. Ya, jadi memang ini penting, merupakan kebiasaan ya. Ini kan bagian dari ada ya di kebiasaan sehari-hari ya atau kebutuhan manusia. Ya, makanya dibahas kan sebelumnya tentang apa namanya adab makan ya, minum. Itu kan memang merupakan eh, sehari-hari ya. Nah, kebiasaan sehari-hari. Nah, yang berikutnya adalah juga kerja ya atau mata pencaharian. Ya, jadi di sini juga ada adab ya yang harus kita perhatikan ya, yang membedakan orang beriman dengan yang lain ya. Karena kalau kita tidak memperhatikan adab-adabnya, panduan-panduan dari Al-Quran dan Sunnah ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya maka apa bedanya dengan orang-orang kafir ya? Karena orang kafir juga kan melakukan ini sama-sama makan, sama-sama bekerja, begitu kan? Sehingga orang beriman harus ada nilai lebihnya. Dan ini juga penting untuk apa namanya menunjukkan bagaimana orang itu menjalani apa namanya jalan beramal dalam Islam ya atau jalan mensucikan diri ya atau tasawuf gitu ya, suluk. Ya, jadi bagaimana cara menjalani tasawuf yang benar ya, pensucian diri yang benar yaitu adalah dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Rasul, bukan malah menjauh darinya. Ya, itu tidak benar ya, itu orang-orang yang keliru. Mereka mengklaim tidak butuh lagi syariat. Ya tidak ada manusia ya orang beriman yang tidak butuh syariat. Jadi, semua manusia butuh kepada syariat kalau ingin selamat. Jadi tidak bisa ya ada orang yang tidak butuh syariat karena sudah mencapai level tertentu gitu ya, udah makomnya hakikat, makomnya marifat. Itu sebenarnya adalah seperti disebut oleh Ibnu Jauzi ya, talbisu iblis, tipuan iblis saja begitu. Ya, nah, di antara orang-orang yang mengaku zuhud ya, mutazahid ya, atau orang yang mengaku sufi gitu ya, bertasawuf dengan kemudian hanya fokus ya ibadah saja, tidak mau bekerja, tidak mau untuk mencari apa mata pencaharian untuk kehidupan dunianya ya, justru kalau kita lihat syariat Islam ini justru mendorong orang itu untuk bekerja. Jadi kalau ada sufi ya menjauhi kehidupan dunia dalam arti dia memenuhi kebutuhan, bekerja dan sebagainya, ya justru itu tidak benar. Ya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma'akala hadun ta'aman qattu khairon." Tidaklah seorang memakan makanan ya lebih baik min an yakula min amali yadihi daripada dia makan dengan hasil tangannya sendiri ya.
hasil pekerjaan tangannya sendiri gitu. Jadi bukan dengan pemberian orang. Makanya banyak dikritik ya para tasawuf yang tidak benar ya oleh para ulama itu sudah dikritik oleh para ulama tasawuf itu sendiri, oleh Imam Ghazali, oleh Ibnu Jauzi, misalnya itu banyak sekali mengkritik eh, orang yang ngaku sufi nih, yang pada akhirnya mereka malah justru jadi pengemis, ya pengemis mengharapkan pemberian orang ya bahkan dengan menipu orang gitu ya. Jadi mengkultuskan dirinya pada akhirnya itu untuk mereka mencari keuntungan saja ya. Ada ziarah kubur gitu kan. Itu jadi proyek sebetulnya untuk mencari keuntungan. Ya orang datang ke situ dimintain uang begitu ya atau ya dengan dalih apa mendapat keberkahan dan sebagainya ya tapi harus membayar. Ya bahkan eh, dengan cara apa namanya menjual tasbih misalnya dengan harga yang mahal ya maupun padahal kalau kita beli langsung di pasarnya itu murah sebetulnya tapi oleh mereka karena dianggap ya itu berbeda gitu ya sudah dikasih wiri dikasih zikir ya sehingga jadi mahal harganya ya itu kan pada akhirnya mereka justru mencari keuntungan dunia gitu ya padahal orang yang betul menjalani ya jalan menuju Allah ya pensucian jiwa ya harusnya kan ibadah itu ikhlas karena Allah bukan mencari keuntungan seperti itu. Ya, nah ini ya jelas hadisnya mendorong kita untuk bekerja ya, ya tidak meninggalkan pekerjaan bahkan juga banyak hadis yang menyebutkan tercelanya orang yang mengemis ya. Wana Nabi Allah Dawud dan bahwasannya Nabi Allah Daud kana ya'kulu min amalihi. Dia makan dengan hasil tangannya sendiri. Wakil li Ahmad bin Hambalin. Katakan kepada Ahmad bin Hambal, mata kunu fi rajulin. Apa yang kamu katakan tentang seorang laki-laki jalasa fi baitihi, ia duduk di rumahnya, au masjidihi atau di masjidnya, waqala dan dia berkata, la amalu syai'an mata ya'tini rizki. Aku tidak bekerja apapun, kapan datang kepadaku rizkiku. Jadi dia cuma nunggu doang gitu ya, duduk gitu ya, di rumah atau di masjid tanpa mau bekerja. Ya bagaimana mungkin gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu ya sudah menjadikan kehidupan dunia ini ada sebab akibat. Ya ada sunnatullah ya yang berlaku ya. Bahkan kan di dalam Al-Qur'an juga di surat Al-Jumu'ah itu wa idza qudiyatis shalat fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah ini. Jadi setelah selesai sholat ya silakan bertebaran gitu ya, mencari rezeki. Nah, kata Imam Ahmad, ya hadza rajulun jahilal ilmu. Orang ini bodoh terhadap ilmu. Makanya orang-orang yang mengaku sufi ya, tarekat dan sebagainya, mereka tidak bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu itu. Ya, cukup hanya misalnya membaca zikir-zikir saja ya. Itu pun banyak yang dibuat-buat ya, zikirnya juga. Ya, tidak mau mereka belajar ilmu agama yang benar. Ya, hanya manut saja kepada gurunya dan gurunya pun belum tentu berilmu juga ya. Begitu. Jadi orang ini jahil, kebanyakan mereka jahil ya bodoh terhadap ilmu. Amma sami'a qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidakkah dia mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
Innallaha ja'ala rizqi tahta zilli rumhi. Bahkan Rasul sendiri mengatakan, ya sungguhnya Allah menjadikan rizkiku di bawah kilatan tombakku. Ya, jadi melalui peperangan, sudah dari peperangan itulah Allah kemudian mendatangkan rezeki itu. Ya, karena memang dihalalkan ya ghanimah, ya, antara rampasan ya perang bagi Rasul dan umatnya. Dan ini merupakan keistimewaan ya yang tidak diberikan kepada umat sebelum Nabi Muhammad. Ya, karena kan kata Rasulullah ada 5 hal yang aku diberi yang tidak diberi kepada para nabi sebelumku. Salah satunya ada dihalalkan ghanimah, rampasan perang. Termasuk dibolehkan bertayamum ya, dibolehkan sholat di mana saja di atas bumi Allah. Wa qala hina dzakarat thair, dan beliau bersabda ya berkata ketika menyebutkan tentang burung ya, lihat burung aja taghdu himasan wa taruhu bitanan. Dia pergi dalam keadaan lapar lalu kembali dalam keadaan kenyang. Ya, jadi masa kalah sama burung ya. Jadi ini jelas ya dorongan Nabi SAW untuk bekerja ya. Bekerja ya ketika kita meniatkan adalah untuk ibadah, untuk ketaatan kepada Allah ya, maka itu jadi ibadah gitu. Kerja itu apalagi kan itu adalah melakukan kewajiban ya. Wa kana ashabu Rasulullah SAW, dan keadaan para sahabat ya. Jadi kalau tadi para nabi disebutkan ya, Nabi Daud bahkan Rasulullah SAW sendiri dan juga para sahabat. Ya, kalau kita lihat kehidupan mereka, para sahabat yatajiruna fil barri wal, mereka berdagang tijaroh ya di daratan bahkan di lautan, wa ya'maluna fi nahlihim, dan mereka bekerja di pohon-pohon kurma mereka. Jadi di baik berdagang dan di perkebunan, pertanian ya. Itu kan kalau orang-orang muhajirin Mekah ya itu kan memang keahlian dalam berdagang, sedangkan Ansor ya keahlian dalam bertani ya berkebun. Mereka itu bekerja. Wal qudwatu bihim. Wal qudwatu ini kalimat baru ya, jadi tidak atop ke yang sebelumnya. Jadi dan teladan ada pada mereka. Jadi sahabat aja melakukan kerja ya, berdagang, berkebun ya, dan mereka adalah orang-orang yang layak untuk diteladani gitu. Wal qudwatu bihim. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, laisal ibadatu indana antasifa qadamaika. Ibadah itu menurut kami bukanlah kamu berbaris ya, membariskan dua kakimu, dua telapak kakimu, yakni di sholat, maksudnya dalam sholat. Jadi bukan hanya itu saja, bukan hanya sholat saja. Wa ghairu kayat abu, dan yang lainnya itu lelah ya, bercapek ya, berlelah-lelah bekerja ya, sedangkan kamu hanya ibadah saja. Walakin ibda birogi faika faharij faharij ha ya, faharij ha summa ta'abbad ya. Tapi mulailah dengan mengolah ya adonanmu ya, rogi itu roti ya, membuat roti ya, mengolahnya kemudian beribadah. Jadi kita diperintahkan ya untuk berusaha terlebih dahulu, bekerja terlebih dahulu ya, untuk apa, memenuhi kebutuhan hidup kita, untuk makan kita di secara mandiri gitu ya. Baik, wah sekalian ya, itu tentang pembahasan apa, kasam ya, bekerja dalam dari mata pencaharian.
Kalau ada yang ditanyakan, ya. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan ya pembahasan di sore hari ini yang mudah-mudahan bermanfaat. Qul qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.